Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami sebagai anggota gereja, komunitas umat yang percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat di dalam gereja Katolik. Semoga Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita dan terus berjuang untuk menemukan Kristus sebagai putra putri gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Para saudara, hari ini kita gereja Katolik merayakan pesta pemberkatan gereja Yohanes Lateran. Gereja ini dipersembahkan kepada Santo Yohanes dan Santo Yohanes Pembaptis. Gereja ini adalah gereja dari pusat dari seluruh gereja-gereja seluruh dunia. Ya, jadi disinilah Paus sebagai pemimpin untuk seluruh gereja seluruh dunia yang di seluruh penjuru dunia, barat, timur, selatan, utara, tenggara, dan segala macam. Itu seperti bacaan kitab Yeskiel, dari dalam bait Allah mengalir segala rahmat, segala berkat seperti air yang melimpah ruah untuk seluruh umat manusia. Itu yang kita sadari. Yang kedua, kita sadari gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, ya. Kata-kata Kristus kepada Petrus, ya, kepada Petrus secara pemimpin para rasul, ya. Kenapa Yesus mengatakan kepada Petrus, tidak kepada Matius, tidak kepada Yohanes, tidak kepada Yakobus, tidak kepada Yudas Tadeus dan seterusnya, tapi kepada Petrus, ya. Dan di atas Petrus sebagai batu karang, ya, batu karang, rock. Jadi tidak badai apapun tidak akan menghancurkan gereja. Dan gereja ini didirikan pada tahun 300-an ketika Kaisar Konstantinus bertobat menjadi Katolik bersama ibundanya Santa Helena. Santo Konstantinus itu bertobat karena dia melihat tanda di atas di langit, ada tanda salib yang mengatakan in hoc signo victor. Kalau kamu memakai tanda ini kamu akan menang. Dan itulah yang membuat Santo Konstantinus sebagai rasa syukur mendirikan gereja yang sebesar lapangan sepak bola. 130-an meter, 130-an baik lebar maupun panjang maupun tingginya. Begitu besar, ribuan orang akan masuk di sana. Dan ini merupakan tanda gereja Katolik didirikan oleh Petrus, ya, batu karang itu, ya. Tidak ada satu kuasa manapun yang dapat menghancurkan gereja. Bayangkan tahun 300 sampai sekarang tetap berdiri kokoh kuat. Ya, bukan hanya sekedar bangunan, tetapi bangunan itu kokoh, ya, ratusan tahun, ribuan tahun, tak hancur oleh apapun juga. Dan itulah kita keyakinan gereja Katolik. Gereja Katolik, gereja yang dihantam oleh berbagai macam serangan apapun, ya, oleh iblis apapun tak dapat menghancurkan. Bahkan sekarang ini juga gereja mendapat tantangan yang besar sekali, ya, tetapi gereja tetap utuh, tetap kokoh di bawah Petrus, ya, batu karang. Dan untuk masuk ke kerajaan Allah orang harus melewati kunci yang dipegang oleh Petrus, yaitu dalam gereja Katolik. Jadi berbanggalah kita sebagai orang Katolik. Dimanapun kita merupakan kesatuan, satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita ingat gelar itu, kudus, katolik, satu, kudus, katolik, dan apostolik. Apostol di bawah para rasul, kudus karena Yesus ada di dalamnya, ya. Meskipun kita semua adalah orang berdosa, Paus pun berdosa, uskup pun berdosa, kita semua berdosa, ya. Kudus, katolik, apostolik, para rasul, ya, satu dimanapun juga. Kita merayakan Ekaristi dimanapun juga tetap satu dalam kesatuan dengan Paus kita. Itu yang harus kita pegang, ya. Jadi saudaraku terkasih, kita harus bangga, kita harus yakin, dan kita harus juga mengenali Kristus, mengenali gereja dengan baik juga. Bukan hanya saya, tapi Anda juga ketika Anda tahu bahwa gereja kita itu adalah gereja yang benar, ya. Jadi di luar gereja Katolik dalam tanda petik tidak ada keselamatan. Kenapa? Karena masuk gereja, masuk surga harus lewat Petrus, harus lewat kunci itu, ya. Kunci itu adalah gereja Katolik, ya. Jadi saudaraku terkasih, itu, ya, satu hal yang membuat kita yakin di dalam gereja Katolik hanya ada kebenaran, satu-satunya kebenaran. Dan memang di tempat lain ada kebenaran tetapi tidak penuh. Di dalam gereja Katolik the fullness of truths, ya. Saudara, mari kita terus mencari, terus berjuang, terus mengerti, terus memahami misteri gereja. Anda dan saya adalah persekutuan umat, putra-putri gereja yang diberkati, yang dicintai oleh Tuhan. Nah, yang kedua, bulan November adalah bulan untuk para kudus, doa untuk para berdoa lewat para kudus yang membantu kita, tapi doa juga untuk arwah.
Kenapa kita perlu berdoa untuk arwah? Karena mereka justru untuk masuk surga harus bersih, harus suci. Ya, maka dibersihkan dalam purgatori, dalam api yang membakar, yang dibersihkan, disucikan. Ya, kalau kita mati supaya kita tidak, itu Allah tidak ingin kita masuk dalam neraka, disucikan, dibersihkan. Maka bulan November ini kita berdoa supaya saudara-saudari kita, leluhur kita, siapapun juga orang yang kita doakan diangkat oleh Tuhan untuk masuk surga. Yesus akan mengangkat mereka berkat doa-doa gereja. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita juga berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan berkat dan kerahiman dari Tuhan. Dan kenapa kita harus mendoakan para leluhur kita? Kita mendoakan orang-orang garis bapak, garis ibu leluhur kita. Kenapa? Kalau kita mendoakan mereka, maka mereka sudah sampai di surga. Maka kita keturunannya dari garis bapak atau garis ibu ini, kita menjadi garis keturunan yang bersih, yang murni. Dan itu akan berakibat juga pada kita semua keturunan ini. Maka hidup kita juga, karena hidup kita juga hidup yang bersih, yang murni, yang damai. Ya, jadi kenapa kita juga mengalami penderitaan dan salib? Kemungkinan saya tidak mengatakan serba. Mungkin juga ada leluhur kita yang masih kita doakan, yang perlu kita doakan. Ya, terus menerus untuk mereka, kalau mereka kudus, mereka bagus, mereka suci, murni, dan bahkan sampai di surga, maka keturunannya akan juga baik juga. Jadi itulah saudaraku terkasih, mengapa kita mendoakan ratusan tahun yang lalu, bagaimana? Jangan lupa 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ya. Jadi siapapun juga yang telah mati saudara kita doakan, kita bawa, kita persembahkan. Doakanlah leluhur dari pihak ibu, leluhur dari pihak bapak, dan semua orang-orang yang menjadi keluarga kita. Karena kita adalah produk dari masa lalu kita. Jadi apa yang kita ini juga bagian dari kita ini adalah bagian dari bapak ibu kita, dari nenek kita, kakek nenek kita, opung terus. Ada bagian yang masih mengikat, masih mengalir dalam diri kita. Meskipun kita tahu kita sudah dibersihkan dengan baptis, ya, dengan sakramen Ekaristi, dengan sakramen penguatan, tetapi kita masih tahu, sadar atau tidak sadar, masih ada leluhur kita yang mungkin masih harus butuh kita doakan. Jadi saudara, pada bulan November ini Anda berdoa rosario, Anda berdoa ke gereja, Anda intensi misa. Ya, kenapa intensi misa kalau kita rayakan doa untuk intensi misa? Karena dengan intensi setiap kali misa, setiap kali perayaan Ekaristi, itu juga berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal, siapapun juga. Tanpa diminta pun gereja terus mendoakan mereka. Sehingga Yesus hari ini mengangkat satu persatu orang yang di api pencucian untuk masuk ke surga. Saudara, banggalah menjadi orang Katolik, tetapi kita harus mewartakan Kristus yang mencintai kita sampai akhir hidup kita kepada setiap orang yang kita jumpai. Jadilah misionaris awam, jadilah pewarta Arab, jadilah garam dan terang dunia sebagai orang Katolik. Jangan takut. Ya, jangan takut, Tuhan akan membimbing kita, Roh Kudus akan mendampingi kita dalam setiap langkah yang kita lakukan. Tuhan memberkati Anda. Semoga sebagai gereja kita saling mendoakan. Anda mendoakan saya mendoakan Anda. Setiap kali Anda mendoakan saya sebagai sebagai imam dan orang imam lain, doakanlah supaya kami sungguh-sungguh bisa membantu membawa orang-orang yang umat kita ke dalam surga. Tuhan memberkati kita semua dan Anda semua di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.